seni mengelola konflik dalam rumah tangga. Konflik itu apa sih ya? Jadi kalau kita mau tahu ya tentu kita akan bersumbernya dulu ke kata-kata ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Konflik ini diartikan percekcokan, perselisihan, pertentangan ya, ini konflik ya. Kemudian bisa juga diartikan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama. Jadi ada di dalam drama ini ada sering sengaja dibikin konflik supaya ada pertentangan sehingga enak dilihat gitu ya, enak disaksikan dalam cerita rekaan atau film kah atau drama. Jadi kadang istilahnya ya filmnya konfliknya apa gitu. Ya, teater itu konfliknya apa, drama itu konfliknya apa gitu. Dan ternyata di dalam rumah tangga kita juga ada sebuah konflik, ya. Baik. Kemudian, ya, sebetulnya apa sih yang terjadi pada cinta setelah pernikahan, ya? Tadi Pak Arief sama Ibu Familia berapa tahun, Bu? Tadi disampaikan oleh MC kita sudah menikah? 19 tahun. Berapa? Dokter. 19 dokter. Oh, Masya Allah, 19 tahun itu panjang. Iya, Masya Allah ya. Saya juga insya Allah Februari nanti ini 30 tahun, Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Dan itulah tadi kalau kita tanya ya, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan gitu ya. Sebetulnya cinta itu selalu ada. Ya. Nah, jadi karena apa? Karena di otak manusia ini yang Allah ciptakan, ini saya hari ini aja 3 kali ini slide ini saya buka ya dalam rangka untuk mengingatkan kita bahwa kita ini punya otak ya. Jadi ada otak besar, ada otak kecil ya. Kemudian otak manusia ini Allah bagi 2, ada belahan kanan, belahan kiri ya. Secara suami istri saja ini Pak Arief dan Ibu Familia ya, otak laki-laki sesungguhnya lebih berat sedikit dibanding kita perempuan. Otak laki-laki itu lebih berat 100 gram. Ya. Nah, jadi kalau perempuan dewasa sekitar 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Waduh. Nah, 100 gramnya itu tuh otak tanggung jawab soalnya pada laki-laki. Ya, nah ini. Dan kemudian yang perlu lagi kita pahami, di dalam otak ada sebuah kelenjar yang disebut pituitary. Ini juga saya sosialisasikan berulang-ulang. Ya, yang mana sih pituitary itu Bu Aisyah? Ini dia, persis di tengah. Ini isinya hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia, dan hormon lainnya yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Masya Allah. Ya. Jadi cinta, kasih sayang, bahagia itu tuh sudah ada di otak. Allah kasih. Tempatnya memang kecil, ya. Tapi karena sangat-sangat penting dia di dalam. Ya, dia tidak kalau kita misalnya terbentur ya, pelipis kanan nggak kena. Terbentur pelipis kiri nggak kena. Terbentur jidat nggak kena. Terbentung belakang nggak kena karena dia persis di tengah. Itu Allah lindungi tuh, Masya Allah. Ya. Jadi di dalamnya ini saking banyaknya hormon atau zat kimia yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan manusia, maka ada di dalam situ. Ya, maka kalau kata para seniman, cinta tak pernah padam, itu betul. Tapi cinta tak pernah paham. Nah, itu dia. Makanya karena tak pernah paham itulah kita belajar untuk ikhtiar berusaha paham. Ya, nah. Kemudian tadi juga Pak Arief sudah bilang banyak faktor yang membuat kita konflik. Ya betul sekali ya, konflik terjadi karena banyak perbedaan. Pertama beda gender. Otak laki-laki sama perempuan aja itu sering konflik, ya Allah. Ya kan kita tahu ya, bapak-bapak ngomongnya cuma sedikit kan, cuma 7.000 per kata, ibu-ibu 20.000 per hari. Nah loh, itu aja bikin konflik. Istri masih mau cerita, suami udah cuma gitu. Itu juga udah konflik, ya kan? Ya, perempuan ya kalau bekerja bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan dalam satu waktu. Laki-laki lebih senang satu pekerjaan. Jadi bapak-bapak kalau sudah fokus di satu pekerjaannya ya di atas 10 menit istrinya panggil ya Abi baru nengok. Itu aja udah konflik. Bukan berarti suami ya tidak mau menjawab atau luntur cintanya, bukan. Laki-laki itu fokus ke depan, setelah 10 menit fokus.
maka perlu dipanggil berkali-kali gitu. Ini aja itu tuh sedikit dari beda gender saja kita sering konflik ya. Kemudian ya apalagi perbedaan beda watak, ini juga satu tema yang kalau dibahas cukup lama, beda watak ini ya. Yang pasti adalah suami istri itu wataknya Allah berikan itu bertolak belakang. Ya, itulah yang menjadikan suami istri itu soulmate, belahan jiwa. Belahan jiwa itu bukan sama, malah dia bertolak belakang. Kenapa? Karena pasangan belahan jiwa ini diharapkan untuk saling melengkapi, saling mengisi. Ya, istrinya introvert, suaminya ekstrovert. Ya, atau kebalikannya, suaminya yang introvert, istrinya yang ekstrovert. Ya, perempuan udahlah ekstrovert yang seneng spontan, 20.000 kata lagi. Wah, cakep sudah itu. Jadi lebih spontan lagi. Ya, itu udah beda watak ya. Kemudian apalagi beda usia juga bisa mempengaruhi. Ya, apakah laki-laki suaminya yang lebih tua, istrinya yang lebih tua, atau mungkin ada yang sama. Ya, kalau ada yang sama mungkin di konflik beda usia tidak terlalu tajam, tetapi kalau yang sangat beda usianya, ya ini bisa jadi konflik yang tajam juga ya. Para laki-laki yang di atas 50 tahun nih ya bapak-bapak ya biasanya ya. Ya, ini sudah mulai lebih senang di rumah. Sementara ibu-ibu umur 45 tahun ke atas lagi senang keluar rumah. Nah loh, jadi itu aja konflik lagi gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya beda pola pikir ya. Tentu sudut pandang laki-laki sama sudut pandang perempuan beda. Perempuan kalau curhat hanya ingin disimak. Sementara laki-laki ya karena otak tanggung jawab tadi yang Allah berikan lebihnya 100 gram tadi, bila dengar istrinya curhat selalu menawarkan solusi. Itu lagi bertengkar kita. Ayah aku sakit kepala, kata suami minum obat dong. Istri bukan mau solusi, istri itu sebetulnya udah minum obat, cuman mau ngomong doang, aku sakit kepala. Ya, cuman kepengen dibilang gini, kasihan ya kamu gitu. Tapi karena disuruh minum obat, istri marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Iyalah berantem lagi gitu ya. Dan apa? Beda budaya pola asuh, ini juga nanti sering konflik gitu. Dan satu lagi beda pengendalian diri. Inilah banyak perbedaan-perbedaan yang tanpa kita sadari memang menimbulkan konflik, menimbulkan perdebatan, menimbulkan ya pertentangan. Tapi ini semua, konflik ini semua harusnya ya kita bisa kendalikan agar tidak menjadi konflik yang dahsyat ya. Karena kalau konflik pertentangannya dahsyat, itu maka kebaikan-kebaikan tertutupi ya. Nah, untuk itu ini semua perbedaan memang perlu disiasati, dijembatani dengan knowledge atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapati dari apa? Mengaji dan mengkaji, ya, ikut taklim, ikut banyak mendengarkan nasihat-nasihat para guru-guru, ya. Nah, dan ini semua perbedaan ini juga semua akan langsung ya padam karena apa coba? Karena langsung ingat bahwa ya harus kembali kepada jalannya Allah Ta'ala itu ya. Tapi itu tadi konflik ini karena seperti ini beda-beda pertanyaan ya munculnya ya. Apalagi ketegangan karena pandemi ini, udah deh tambah tegang sehingga perbedaan-perbedaan yang sering dimunculkan itu adalah perbedaan-perbedaan yang ya muncul menjadi kelemahan, muncul menjadi kekhilafan. Ya, padahal kan beda itu indah ya. Kemudian jadi kalau kita bicara tentang tadi perbedaan, kita sudah lakukan beberapa penjelasan sedikit-sedikit ya tentang perbedaan ya. Terus ada lagi yang harus kita tahu bahwa munculnya konflik dalam keluarga itu ada kaitannya dengan emosi. Ya, kok bisa begitu Mbak Isa? Iya, karena Allah Ta'ala ciptakan juga otak emosi dalam otak manusia. Ini otak ya, di dalam ini tengkorak, ya ini otak dibelah, ini depannya di sini, ini belahan kanan, ini belahan kiri. Di tengah otak manusia ini ada otak emosi. Ya, dia terdiri dari struktur-struktur ini. Ya.
Dan struktur ini membuat sebuah sistem, maka disebutnya the limbic system atau sistem limbik. Ya. Nah, sistem limbik ini mengatur emosi. Nah, emosi ada pada manusia, semua manusia ada. Bahkan hewan golongan mamalia ada otak emosinya. Ya, artinya ya otak mamalia juga ada limbic system. Dan ini ya otak emosi ini sering disebutnya sebagai otak mamalia. Mamalia brain, ya, otak mamalia. Jadi manusia itu ada sifat binatang memang. Itulah mengapa kita ya diingatkan Allah untuk pengendalian diri agar derajat kita tidak turun di bawah binatang. Kemudian cara pengendalian otak binatang inilah ya, tadi siang saya habis cerita juga tentang akikah ya. Itulah kenapa perlambangan akikah itu menebus otak mamalia seorang anak. Laki-laki potong 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena tadi laki-laki otaknya lebih besar sedikit dibanding perempuan. Bahkan yang setiap tahun Idul Kurban, Idul Adha itu kita memotong binatang mamalia yang jenisnya kambing, sapi, onta. Itu salah satu makna ya, maknawinya adalah menebus lagi otak emosi kita ini gitu. Ya. Nah, pernah tuh saya ditanya Mbak Femilia sama ibu-ibu, Bu Aisyah, akikah boleh ayam nggak ya? Saya bilang, ayam unggas Bu. Yang ada di otak kita tuh otak mamalia, bukan otak unggas. Ya. Kalau ibu mau potong ayam buat nambah lauk, silakan saya bilang gitu. Tetapi yang diniatkan untuk akikah itu yang hewannya kambing atau mamalia tadi, seperti itu. Ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana sih mau tahu otak emosi, cara kerja emosi? Kita belajar ya. Pertama posisi ya, lokasinya. Ini otak besar ya, dibelah. Waktu dibelah ini ada otak kecil, cerebellum. Yang mana otak emosi? Ini dia nih. Besar ya, di tengah ya. Kemudian otak mamalia bersambung lagi dengan otak reptilia. Jadi manusia itu lengkap sifat binatangnya. Ada mamalianya, ada reptilnya. Dan dia persis di tengah otak manusia. Itulah ya ahli neuroscience ini, ahli otak mengatakan bahwa inti otak manusia adalah otak emosi. Disinilah kita harus ya belajar dan pandai-pandai mengelola emosi ini. Ya. Karena dia persis di tengah otak ya Allah. Ya. Oke, nah baik sekarang. Untuk mengetahui lagi ini otak emosi mamalia ini yang bersambung dengan otak reptil, masing-masing ada sifatnya. Ya. Mamalia ini terdiri dari berbagai jenis emosi. Maka para ahli membuat satu pendekatan, metode pendekatan untuk belajar emosi dengan apa? Ya ini lihat, dia membuat level emosi. Gitu. Kok kayak tangga ya Bu Aisyah? Iya, karena rupanya setiap jenis emosi itu ya setelah diukur pakai alat EEG namanya elektroencephalogram itu ternyata ada frekuensinya. Makin ke bawah makin rendah. Ini makanya disebut golongan emosi frekuensi negatif. Makin ke atas makin tinggi frekuensinya. Ini golongan emosi frekuensi positif. Ya. Kalau kita gabungkan dengan konsep nafs, ada lawama, ada amara, ada mutmainnah. Nah ini dia, petanya kita gabungkan ya. Karena sesungguhnya memang yang dibahas itu bagian yang sama, yaitu otak emosi. Hanya nanti pendekatannya ya satu, pendekatan pakai bahasa-bahasa yang ilmuwan menemukan ya. Dan satu lagi memang konsep adinul Islam yang mengatakan ini loh ada nafsu lawama, amarah dan ada mutmainnah seperti itu. Tapi yang dibicarakan adalah otak yang sama yaitu limbic system. Dan itu ciptaan Allah. Ya. Jadi ilmuwan tuh cuma mengobserv saja. Dan setelah mengobserv cari tahu bagaimana cara kerjanya dan menamakan saja. Ya. Jadi artinya Islam dan ilmu itu satu. Oke. Nah. Kemudian ini semua ada di otak kita, ya otak manusia.
nggak bisa hilang. Yang hanya bisa adalah apa? Kalau sedang turun, cepat-cepat kita naikkan. Ini sebetulnya. Nah, usaha waktu naik inilah, ikhtiar waktu naik inilah yang nanti membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Ya, apa sih bedanya? Pertama, ya, ada orang bisa dengan cepat naik ke atas. Makanya ada istilah move on, berpindah naik ke atas menuju mutmainnah, ya. Nah, ada yang lama gitu. Kemudian ya harus tahu juga kita bahwa jenis-jenis level ini itu bermakna sekali. Marah ke semangat atau marah menuju emosi positif itu lebih cepat karena tangganya cuma 2. 1 ke sombong, langsung kedua ke courage, semangat. Namun kalau sedang sedih menuju semangat, itu karena lokasinya, posisinya agak bawah, ini berarti dia akan melewati beberapa tangga dan lebih banyak daripada si tangga marah. Takut 1, 2, rakus atau buru-buru ini. Kalau orang buru-buru tuh di sini, las. Ya. Marah, anger, marah dengan berbagai macam variasinya, kesel, jengkel, benci, dendam, dan sebagainya. Ya, itu udah 3 tangga tuh. Naik lagi ke sombong ya, di sini takabur, ria dan sebagainya di sini. Nah, barulah 1 tangga lagi courage, semangat, berani di sini. Ya. Jadi 5 tangga, bayangkan 5 tangga, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Artinya pada saat kita sedang sedih atau orang lain atau anak, pasangan, kerabat dan sebagainya sedih, mereka butuh waktu lebih lama untuk bisa move on dibanding marah. Ya, coba Pak Arief sama Bu Emilia masih ingat nggak? Banyak ya orang abis marah, udah ketawa. Karena marah dan semangat atau ketawa kan di sini ya, itu cuma 2 tingkat aja. Tapi kalau lagi sedih, kita sudah hibur lah, susah kali kita ketawa itu. Ya, karena memang butuh waktu. Jadi berikanlah waktu itu pada diri kita. Ya, jadi ya perbedaannya itu tadi, setiap level beda. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang membedakan? Yang membedakan adalah ada orang waktu turun ke bawah, ya, dia menyebut-nyebut sesuatu, ya, bukan seperti yang Allah mau. Maka makin turun emosinya. Yang diharapkan atau yang dimau oleh Allah, pada saat kita level kita turun ke bawah, kita sebut Allah. Ya. Serta kalimat-kalimat yang Allah ajarkan. Contoh misalnya kita diberikan sedikit rasa takut, kekurangan harta, kekurangan makan minuman, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya. Allah minta kita bersabar. Dengan cara apa? Kita diminta untuk istirja, melafazkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kan kita ingat Allah ya. Jadi pada saat kita takut, sedikit takut gitu ya, atau tadi kekurangan harta, kekurangan jiwa dan sebagainya, kita innalillahi wa inna rajiun. Bahkan kekurangan buah-buahan pun kita disuruh beristirja loh. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa. Lafazkan berulang-ulang tanpa terasa sebetulnya selama ini, walaupun kita belum belajar level emosi, emosi kita naik ke atas. Didorong dengan kalimat-kalimat zikrullah tadi. Atau orang ada yang langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Itu yang diminta sebetulnya. Ingat Allah. Karena dengan kita ingat Allah walaupun nggak belajar sekalipun tentang ini, itu naik ke atas. Tentunya kalau kita belajar sedikit lagi tentang sistematika ini, tentu akan jauh lebih gampang ngertinya dan tambah yakin dengan
ya menyebut selalu ya asma'nya Allah ini. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena ada orang waktu turun level emosinya, maaf, waktu dia marah, maaf, dia sebut ya yang lainnya, sebut nama binatang. Karena memang ini otak binatang gitu ya. Atau maaf, ada orang marah, maaf, yang disebut-sebut setan. Dasar setan, wah misalnya gitu, maaf ya, ini contoh ya. Ya, itu yang berbeda dengan orang lain yang nanti menyebut ya kalimat-kalimat zikrullah, itu nanti membedakan. Yang ngomong selain mengingat Allah semakin turun, makin terpuruk, bahaya. Ya. Atau membuat tambah konflik. Kenapa? Pasangan kah, anak kah, keluarga kah? Pada saat kita melafazkan tadi kalimat setan tadi, tersinggunglah mereka. Tambah konfliknya, ya. Allahu Akbar. Di rumah sudah mulai turun hujan dengan sangat-sangat deras. Insya Allah jadi rezeki ini ya. Mungkin ayah bunda bapak ibu juga di rumahnya ada juga yang turun rezeki yang sangat deras ini. Masya Amin Allah. ya Allah. Amin ya Allah ya. Ya baik, kita kembali ke sini ya. Jadi inilah naik turunnya. Yang Allah mau adalah kita cepat-cepat naik ke atas. Keimanan seseorang naik turun karena adanya otak emosi ini. Kalau kita kelamaan di bawah nih, apalagi masuk di apati, sudah merasa nggak berguna, ini lupa kalau Allah maha segalanya. Lupa kalau Allah maha melindungi, lupa kalau Allah yang maha memberikan kesehatan, lupa kalau Allah yang memberikan ilmu, ya Allah yang memberikan rezeki, lupa itu kalau kelamaan berada di level negatif dan jatuh di apati ini, putus asa, ya berlara diri, putus asa. Di sini hati-hati sekali. Nanti kalau turun lagi bahaya masuk apa? Depresi. Depresi itu adalah gangguan emosi, gangguan mood. Maka saya tidak tulis di sini karena dia gangguan, sudah gangguan. Cirinya adalah yaitu tadi menyakiti diri sendiri. Bahkan sudah ada ide mencelakakan dirinya atau ya membunuh dirinya gitu, bunuh diri. Itu depresi itu, udah di bawah lagi tuh. Kalau sudah depresi perlu bantuan banyak orang, perlu bantuan banyak profesional untuk membantu untuk diangkat ke atas. Tapi kalau masih turun ya sampai ke sedih gini, kita masih bisa move on dengan sendirinya. Move on dengan sendiri. Dan itu sudah dilakukan selama ini tanpa terasa atau mungkin juga sudah sadar oleh kita semua. Karena selantiasa kita ingat ya. Kita beristirja, beristighfar dan sebagainya untuk move on ke atas. Tentu kalau sudah di atas, memang nggak selamanya di atas. Selamanya kita damai, nggak pernah turun, nggak mungkin. Inilah manusia, Allah memang kasih level emosi ini agar hidupnya dinamis. Sudah tenang, sudah damai, tiba-tiba dapat kabar kerabat, keluarga ada yang sakit keras atau meninggal dunia. Ini dari damai, kita lagi damai, melorot ke takut. Atau melorot ke sedih. Makanya badan kita langsung lemes, lunglai. Kenapa? Bayangkan dari frekuensi 600 Hz turun 100 atau 75. Itu yang namanya lemes itu ya. Itu loh, jadi hati-hati sekali karena ya pada saat dari frekuensi tinggi ke bawah ini kita bisa jatuh. Maka segeralah berpegangan, segeralah duduk. Ini juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, suruh duduk, maka duduklah gitu. Kalau enggak jatuh, bisa jatuh. Ya. Nah, pada saat sedang sedih takut inilah kita ingat lagi Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, astagfirullah, naik. Tanpa terasa naik. Dan akhirnya ya kita menerima kembali bahwa oh ya mungkin ajalnya, mungkin umurnya, ya ini memang kondisi pandemi kayak gini, selain pandemi musim hujan dan jadi kita baru menerima lagi. Setelah tadi kita menyebut Allah, ingat Allah untuk naik dulu ke atas. Karena kalau kita nggak menyebut Allah,
ya, terperangkap di sedih dan takut berkepanjangan, maka turun lagi ke bawah ini, ya, bahaya, bahaya. Jadi takut segalanya nanti, takut nggak mau ngapa-ngapain dan sebagainya. Ya, itulah dikatakan kita baru ingat bahwa Allah Maha segalanya itu setelah masuk di ya frekuensi 200 Hz ke atas. Apalagi di sini enlightenment, pencerahan. Ya. Kalau di sini mulai lupa itu, lupa diri kita. Itulah kita diminta untuk bisa ya terus melatih lafaz kita untuk berzikir. Agar pada saat kita turun, lupa ilmu banyak, tapi lidah sudah terbiasa berzikir. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya, atau kita langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang kalau nggak terbiasa nggak otomatis itu mulutnya ngomong itu. Nah, itulah dengan menyebut Allah itu tanpa terasa. Dari sisi ini baru sisi level emosi ya. Belum lagi tentang bahas ubudiyah, belum lagi spiritual, belum lagi ini baru dari level emosi itu sudah naik ke atas. Oke? Jadi ini yang penting kita pahami dalam mengelola konflik, dan konflik ada kaitannya dengan apa? Dengan emosi tadi. Ya, oke. Nah, dari otak ke badan ya, dari otak ke badan ini ada yang disebut sistem saraf. Nah, ini sistem saraf. Ya, ini sistem saraf. Kerjanya kayak kabel listrik. Isi otak kita ini bisa jalan di badan kita lewat sebuah pesan yang terbentuk dari peristiwa kimia fisika. Turun dia turun. Sehingga membentuk perilaku, sebenarnya membentuk perangai, sehingga membentuk tatapan wajah, sehingga membentuk macam-macam itu. Karena pesan yang di otak bisa jalan di badan. Termasuk pesan emosi. Marah misalnya ya, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian kita marah. Marah itu bisa turun ke bawah, marah. Sehingga badan ini membentuk perangai marah. Melototkah, menghardikkah, mencubitkah, memukulkah, kan gitu. Ya, itulah kita diminta ya melafazkan ya zikrullah tadi. Takut misalnya ini, takut tiba-tiba dapat kabar takut, ini turun dia takut. Maka badan kita langsung mengkeret, badan kita langsung takut, badan kita langsung aduh ya rasanya takut banget gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi di badan kita. Nah, untuk itu kita diminta apa? Kita diminta juga segera melafazkan seperti yang tadi Allah mau. Apa? Ini dia kalimat-kalimat zikrullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Atau ya tambah lagi nih apa istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jalan ini di badan. Dan sangat cepat, bayangkan kecepatannya 240 km per jam. Mulai dari apa yang diucapkan, jalan dulu ke otak. Nanti otak perintah ke badan, itu cepatannya 320 km per jam. Cepat ya. Ya. Sehingga orang yang tadi ya senantiasa ya ingat Allah, berzikir pada Allah, kemudian ya tanpa terasa badannya yang tadinya barangkali mau mencubit anak, memukul suami, atau kebalikannya suami mau mukul istri, tapi karena melafazkan kalimat-kalimat zikrullah ini nggak jadi mukul. Ya, karena pesan ini jalan ke sistem saraf dan sistem saraf ini jalan ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi nggak berani mukul. Bu Aisyah, kalau cara paling umum lagi ada nggak? Ada dan sudah dilakukan saat ini. Apa? Tarik nafas panjang. Ada istilahnya allowing, nafas dalam. Ya, nih tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bahkan ada lagi yang ajarkan lebih dalam lagi agar mengaktifkan otak kiri kanan, yaitu membayangkan. Waktu tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Kalau seandainya sedang marah, bersamaan juga kita keluarkan ada tulisan marah gitu. Terus bayangkan juga masuk ke tanah gitu.
Karena ini adalah satu teknik tubuh kita untuk melepaskan kepenatan, keletihan, kemarahan energinya tadi. Otak emosinya tetap ada, nggak hilang. Cuman pas dia jalan di badan supaya tidak lama-lama di badan, dikeluarkanlah energi marah itu. Marah. Ini salah satu teknik. Ya. Nah. Kemudian ya kita diminta tadi ya sudah istighfar, sudah ya istirja, kemudian istighfar ya. Tentu kita ya ingat lagi cara yang Rasulullah ajarkan kita. Apa itu? Tadi yang saya sampaikan, rubah posisi. Ya, loh kenapa rubah posisi? Ya, kok bisa rubah posisi? Ya, karena Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Dengan itu marahnya akan reda. Satu, karena tadi frekuensi bisa turun, makanya segera duduk. Ini baru marah aja suruh duduk, apalagi sedih. Ya, marah kan tadi di 2 tingkat ya, apalagi sedih tuh. Ya, bahkan ya Rasulullah minta bila belum reda, jika belum juga reda, hendaknya dia mengambil posisi tidur, rebahan. Rebahan. Ya, supaya apa? Supaya semua badan kita mendekati gaya gravitasi bumi tadi. Ya, itu kalau dari sisi bioenerginya. Ya. Ini sebetulnya dekade terakhir oleh para konsultan pernikahan ya mengeluarkan juga nasihat seperti ini. Tapi yang luar biasa, baginda Rasulullah SAW sudah lama ngasih taunya. Contoh misalnya nih, saya ambil contoh Lisa Early MacLeod, konsultan pernikahan. Apa dia bilang? Kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Ya. Karena banyak orang mengatakan nggak bisa, harus selesai sekarang. Ya, ini konflik harus selesai sekarang. Enggak juga. Tunda dulu. Karena Rasulullah juga ajarkan kita menunda. Dan bahkan para ya konsultan pernikahan juga bilang gitu. Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk bisa membersihkan pikiran mereka. Ya, untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya sehingga pertengkaran bisa diselesaikan lebih baik gitu. Ya. Ini. Jadi tadi yang disampaikan bahwa kita sudah ingat Allah. Kemudian kita mulai ya mengikuti cara-cara Rasulullah untuk mengatasi konflik kan gitu. Ya. Itulah tadi disampaikan ya. Kita ya belajar aja terus bagaimana Rasulullah ya beserta keluarga dan sahabatnya menjalani kehidupan ini. Itu nanti insya Allah ya. Karena ilmuwan-ilmuwan itu baru menemukan baru-baru aja ya dekade-dekade terakhir gitu. Sengaja saya munculkan ini supaya ya Allah ternyata apa yang ya Rasulullah SAW ajarkan itu benar ya kan gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidak mencari siapa yang jadi pemenang karena ini akan manjang-manjangin konflik namanya. Ya, saya kadang kalau ada ibu-ibu bilang abis dia begini, abis udah dikasih tahu penjelasan, abis dia begini, Bu. Ini mau gimana ini? Mau diselesaikan atau mau manjang-manjangin konflik? Kalau manjang-manjangin konflik nggak ada selesainya karena nyari siapa yang menang gitu. Ya. Kemudian ya Rasulullah SAW juga bersabda, jika kalian marah diamlah dan tenanglah. Supaya apa? Supaya tadi itu kita istighfar, supaya level emosi naik ke atas, tarik nafas, diam dulu, tenang dulu, dan kalau perlu rubah posisi tadi gitu. Ya. Bahkan diam dan berikan sentuhan. Ada ilmuwan lagi mengatakan, namanya Melody Brock, seorang terapis pernikahan keluarga mengatakan, ada kalanya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik tidaklah membantu. Ya. Suami kalau lihat istri udah mulai berkembang, mengembang air matanya, udahlah nggak usah dipanjang-panjangin masalahnya. Atau istri kalau sudah suami rasanya ngelihat kita yang dengan mata nanar, nggak usah lah dipanjang-panjangin itu konfliknya masalahnya, udah langsung pelukan aja. Ya, nggak apa-apa kok istri yang meluk duluan, boleh.
Memang asiknya suami yang meluk duluan ya. Tapi siapapun lah, pokoknya ya lakukan duluan. Karena kontak fisik setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi agar tidak tambah meledak. Ya, karena suami istri itu kadang-kadang nggak perlu juga selesai konfliknya, nggak perlu. Orang cuman karena perbedaan-perbedaan kok. Ya. Dan kemarin-kemarin perbedaan-perbedaan kemarin-kemarin itu kan kita belum belajar. Makanya kita selalu memanjang-manjangin konflik kan gitu. Ya. Karena ya pada saat berpelukan hormon oksitosin dan dopamin ini tadi meningkat. Dan hormon kortisol yang menimbulkan stres itu menurun jumlahnya dalam tubuh. Tadinya kan kortisol keluar nih, karena dipeluk dia turun tuh hormon stres. Tapi kalau makin marah lagi makin naik lagi tuh hormon. Inilah ya pada saat kita pelukan kembali kelenjar pituitari ini ya mengeluarkan hormon. Hormon cinta lagi, hormon bahagia lagi, hormon jatuh cinta lagi gitu. Ya. Kesel, mama, terus dipeluk suaminya langsung, langsung gitu lagi. Ya, gimana Bu Femilia? Seperti itu kan kita. Nah, Ya kurang lebih begitu. jadi misalnya nih, kita lagi kesel, ya kita ngomong sama suami cuman usap-usap belakang kita saja. Ya, usap-usap kepala atau memeluk itu ya itu turun sudah kita punya intonasi suara tuh turun. Kenapa? Keluar hormon bahagia ini. Bahkan tadi hormon stres yang ada di dalam ya nanti kan kita semakin mencintai ya kan ini nanti keluar lagi tuh hormon di dalam otak ya. Tapi itu tadi pada saat kita sudah dipeluk apa segala macam ini nih ya hormon yang nanti yang membuat kita kesel stres ini ada di sini nih ya keluar dari kelenjar adrenal nih yang setiap hari kan keluar nih memang keluar untuk kita mawas diri jaga-jaga kalau ada banjir bandang misalnya ada gempa tapi waktu dipeluk tadi atau tadi dikasih kalimat-kalimat indah tadi ini hormon stres yang keluar dari adrenal berkurang. Tapi hati-hati kalau kita ngomong saya kesel, saya marah, saya takut, saya sedih berulang-ulang, ini keluar lagi nanti hormon hormon stres tadi nih. Dan nanti bermuaranya di mana? Bermuaranya di jantung, jadi hati-hati gitu. Oke? Nah, kemudian tadi solusi juga tadi disampaikan ya oleh guru kita juga mengatakan bahwa musyawarah. Benar, karena Allah ajarkan kita musyawarah. Ini tertuang di surat Ali Imran ayat 159. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Mereka di sini bisa pasangan hidup, mereka di sini bisa anak-anak, mereka di sini bisa kerabat kerja, tim kita. Ya. Jadi Allah maunya kita bersikap lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang bahaya nih kalau menjauh. Menjauh nih bahaya. Ya. Kalau dalam kondisi anak-anak menjauh ini ada macam-macam musuh di luar sana itu. Ya. Dalam konsep juga konteks juga pasangan hidup hati-hati musuh di luar banyak. Ada narkoba, ada judi, ada LGBT, ada pelakor dan pebinor dan sebagainya. Nah ini makanya disuruh lembut. Gitu. Bu Aisyah, saya sudah lembut sama suami saya sudah lembut sama anak saya, tapi masih ngeselin dia. Allah ajarkan ya, Allah ajarkan lagi di sini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ini yang Allah ajarkan kita. Barulah wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru kita ajak musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Jadi kita diminta ikhtiar hasil tawakal kan gitu. Ya.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Jadi ini tips Allah untuk kita mengatasi konflik yang lewat musyawarah. Tapi sebelum musyawarah ada tahapan-tahapannya. Kita mau bicarakan konflik ini, masalah sama suami, sama pasangan, atau sama anak ya. Tapi hari ini kita konteksnya sama pasangan hidup ya. Minta sama Allah untuk bisa bersikap lembut. Ya Allah, saya mohon ya Allah bisa lembut bicara pada suamiku ya Allah gitu. Karena ingat baik-baik sekiranya kita keras dan berhati kasar, dia menjauh dari kita. Ya, terus kita ngomong lagi, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah. Kalau perlu sebut namanya lengkap ya, Fulan bin Fulan ya Allah. Dan mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni. Barulah musyawarah. Ya. Jadi misalnya nih kita ya seperti ini, mau ngomong sama suami, ada yang mau dibahas. Baik ngomong langsung, baik lewat telepon, baik lewat Zoom, lewat chattingan. Itu disuruh pakai cara tadi, ya Allah saya mohon lembut pada siapa namanya. Ya Allah, saya maafkan suamiku. Kalau ini konteksnya suami ya. Kalau suami ke istri ya saya maafkan istriku kan. Dan ampuni ia ya Allah, sebut namanya lebih afdol lagi. Ya. Jadi seperti ini barulah musyawarah. Dan ingat waktu musyawarah itu ya itu tidak lagi gontok-gontokan cari menang, cari siapa yang menang, siapa yang salah. Ya, upaya saja. Pokoknya ya kita negosiasi di situ. Kalau belum bisa win-win solution, lose-lose solution, bisa aja. Karena memang hasilnya tadi mintanya, Allah minta apa? Tawakal tu Allah. Nah, proses tadi, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itulah namanya proses memaafkan. Itu proses forgiveness. Sekarang lagi banyak teknik-teknik forgiveness terapi dibicarakan dalam kaitannya kesehatan mental. Memang memaafkan tak mudah, tapi mengapa sangat dianjurkan? Bahkan dalam Al-Quran ya juga di Al-Hadis banyak sekali anjuran untuk memaafkan. Salah satunya adalah di surat Al-Hijr ayat 85, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau kita memaafkan. Banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau kita duluan minta maaf. Ya. Karena memori-memori yang ada di otak ini, ya, ini ada beberapa memori, terutama dalam pernikahan ini, ya, ada muatan tekanan emosional negatif tadi. Gitu. Sehingga kadang kalau tidak dimaafkan membuat adanya dendam dan kebencian pada orang lain bahkan sama diri sendiri. Itu terjadi di otak kita. Ya. Untuk itulah kita harus ya melakukan forgiveness terapi. Tentu dalam Islam forgiveness terapi sudah diajarkan. Habis sholat kita istighfar berulang-ulang itu forgiveness terapi. Forgiveness terapi. Hanya ada tambahan sedikit untuk kita nih, otak kita ya kasih tahu makna memaafkan itu apa sih? Rupanya memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan tidak harus memberitahukan. Memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah. Memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi. Memaafkan adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Dan memaafkan akan melancarkan pintu rezeki diri sendiri. Karena banyak orang, saya nggak mau maafin. Kalau saya maafin nanti dia ulang-ulang tuh. Dia ulang-ulang tuh. Ya, dia punya kesalahan. Lah, memaafkan bukan berarti menyukai memang orang yang telah bersalah. Memaafkan juga bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi. Memaafkan untuk diri kita dulu. Karena terjadi satu mekanisme otak yang luar biasa. Ya, otak ini kan memori, kerja otak itu membuat sambungan-sambungan memori. Nah kalau sambungan itu terlalu kuat ikatannya, itu mengganggu fungsi kerja kita. Ya. Fungsi kita punya kelakuan atau kita punya perangai. Mengganggu kalau memori kesakitan, luka, dendam, dan segalanya itu tidak kita maafkan. Itu bahaya, mengganggu sekali. Ya.
Bahkan itu tadi semua rezeki ya itu kandas, termasuk rezeki kesehatan. Ya. Dan kalau begitu, forgiveness terapi itu bagaimana sih caranya? Ya. Bisa dikembangkan secara lengkap menjadi satu, meminta maaf kepada orang lain, memberikan maaf kepada orang lain, meminta maaf kepada diri sendiri, dan memberikan maaf kepada diri sendiri. Ini dia. Ya. Dalam konteks ya kaitannya apa yang Allah suruh tadi. Tentu waktu kita minta maaf sama Allah, memohon ampun itu jelas ya. Tapi untuk orang lain dan diri sendiri, inilah kurang lebih nanti ya 4 hal ini. Ya, 4 hal ini. Bu Aisyah, ya sabar itu ada batasnya. Siapa bilang sabar ada batasnya? Ini keliru. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, lihat di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau ada orang menasihati kita sabar tuh ada batasnya. Bisa jadi orang itu belum baca Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Villa dalam konteks kita mengatasi konflik ya sudah benar sekali tadi tahapannya adalah ingat Allah senantiasa. Kemudian ya ikuti apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan dan musyawarah. Ya itu tadi Ustadz Mardani sampaikan ya. Kami nggak janjian loh, masya Allah, nggak janjian nggak apa. Tapi tadi waktu dibahas atau disebutkan 3 besar, ternyata sama nih seperti apa yang saya mau jelaskan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa tambahkan sedikit tentang apa yang terjadi di otak kita pada saat kita ya terjadi konflik dengan mengatasinya dengan 3 hal tersebut. Ya, baik, saya cukupkan sekian dulu. Kita akan perbanyak untuk diskusi atau sharing-sharingnya ya, Bu Femilia dan Pak Arief. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala hilaf ya. Wabillahi taufik walhidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Sang Sejoli. Ya, Masya Allah. Silakan Ibu.